Ya, salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami dari Great Commission Gospel Ministry, dalam bahasa Indonesia Pelayanan Injil Amanat Agung. Dan nama saya, kami berlokasi di Los Angeles, California, USA, yaitu Amerika Serikat. Dan nama saya adalah Pendeta Cornelius Ritiau. Ya, sekali lagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang ada terambil dari Alkitab. Dan saya harap kita semua menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas hari ini. Hari yang baru yang Kau sudah berikan kepada kami. Tolong berikan kami juga hati yang baru, bahkan roh yang baru, supaya kami pada hari ini boleh bersama-sama beribadah sambil mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Tolong hamba ya Tuhan, penuhi hamba dengan kuat kuasa Roh Kudus, supaya setiap perkataan yang hamba sampaikan dipimpin oleh Roh Kudus demi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Ampuni sekali lagi dosa dan salah hamba, supaya hamba layak menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Dan kita semua katakan, Amin. Amin. Ya, dengan itu saudara, kita akan lihat note sebelum saya ke judul. Note sebagai berikut. Sebagai orang Kristen, sangat penting untuk kita menyembah dan melayani Tuhan Allah kita. Menyembah dan apa? Melayani Tuhan Allah kita. Jadi kita akan belajar hari ini mengapa kita harus menyembah dan melayani Tuhan Allah kita. Sebagai pembukaan kita akan baca Matius 4 ayat 8-11. Nah, ini pencobaan Tuhan Yesus ketika dicoba dengan dia berhadapan dengan setan, dengan iblis. Ayat 8 mengatakan, dan iblis yaitu setan membawanya, yaitu Yesus, pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua, berapa banyak? Semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ayat 9, lantas iblis pun berkata, dan iblis setan berkata kepadanya, kepada Yesus, semuanya itu, semua yang tadi diperlihatkan akan kuberikan kepadamu. Jadi Tuhan Yesus ditawarkan semua kerajaan dunia tadi, semua kuberikan kepadamu, Yesus. Nah, tapi ada syaratnya nih. Jika apa? Engkau sujud menyembah aku, yaitu menyembah iblis atau setan. Jadi setan yang berbicara. Coba ayat 10, respons dari Tuhan Yesus, maka berkatalah Yesus kepadanya atau kepada iblis, enyahlah iblis. Sebab ada tertulis, kita lihat bersama, baca kalau saudara bisa baca, engkau harus, stop dulu, engkau apa? Harus. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, berbakti artinya melayani. Coba kita baca 11. Lalu iblis meninggalkan dia, Yesus, dan lihatlah malaikat datang melayani Yesus. Nah, artinya apa? Iblis tidak suka ketika Tuhan Yesus mengatakan menyembah melayani Allah. Dia lari, dia gak suka. Iblis itu tidak mau menyembah Tuhan. Ya, kita akan baca supaya jelas ayat 10-nya dalam bahasa Inggris. Saya taruh seperti ini. Then Jesus said to him, to Satan, away with you, Satan. Artinya, enyahlah iblis, for it is written, you shall what? Worship the Lord your God, and Him only you shall serve. Serve artinya melayani, seperti saya katakan tadi. Coba kita lihat, saya taruh note berikutnya seperti ini. Sebelum kita masuk pada judul. Kalau Yesus berkata kepada iblis, iblis harus menyembah dan melayani Allah saja. Jadi apakah Yesus akan mengatakan hal yang sama kepada manusia, khususnya pengikut-pengikutnya? Tidak. Kalau dia katakan kepada iblis, berarti kita semua terikut. Dikatakan untuk melayani dan menyembah dan melayani
Allah saja. Dengan itu kita akan masuk pada judulnya saya taruh seperti ini, yaitu menyembah dan melayani. Ya, ini simple aja ya, menyembah dan melayani, atau bahasa Inggris to worship and serve. To worship and serve. Dan kita akan melihat poin yang pertama saya taruh seperti ini, yaitu menyembah. Kita akan pelajari tentang menyembah atau to worship, menyembah atau to worship. Saya ada note, saya taruh seperti ini sebelum kita masuk ayat. Apa itu menyembah? Menyembah artinya memuliakan, memuja, mengagungkan, meninggikan, menghormati, dan lain-lain kepada seseorang yang kita anggap patut dan layak untuk disembah. Dalam hal ini ialah siapa? Tuhan Allah. Jadi kalau kita menyembah Allah, kita meninggikan Dia, bukan meninggikan gereja, bukan meninggikan jemaat. Tuhan fokusnya tidak. Kita menyembah Allah. Kalau kita lihat poin 1A, saya taruh poin 1A-nya berkata bagaimana menyembah Allah. Nah, mungkin kita bertanya bagaimana kita menyembah Allah. Coba Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24, ya, dikatakan seperti ini. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Nah, ini Tuhan Yesus berbicara kepada seorang wanita di Samaria. Dia berkata, kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Nah, kami menyembah apa yang kami kenal. Coba ayat 23, ya, Tuhan Yesus berbicara, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa apa? Penyembah benar atau penyembah yang benar akan menyembah Bapa di surga dalam apa? Roh. Nah, roh di sini huruf kecil, saudaraku. Itu artinya roh manusia, bukan Roh Kudus. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Amin. Jadi saudara mengerti, kita menyembah Tuhan, kita datang, kita menyembah dengan roh kita. Kita roh ini, kita penuh kejahatan roh kita. Apalagi diganggu dengan roh dunia ya, roh gelap. Tapi Tuhan katakan dengan roh dan kebenaran untuk menyembah Bapa. Coba kita poin B. Poin 1B-nya, Yesus disembah oleh murid-muridnya. Yesus disembah murid-muridnya. Matius 14 ayat 29 sampai 33 kita baca seperti ini. Yesus berjalan di atas air ceritanya. Petrus mau coba jalan di atas air juga. Nah, 29 kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Petrus pernah berjalan di atas air, saudara. Walaupun hanya berapa langkah saja gitu ya. Coba ayat 30 mengatakan, tetapi ketika dia rasanya tiupan angin, takutlah ia dan apa? Mulai tenggelam. Lalu dia apa? Berteriak, Tuhan, tolonglah aku, karena pada saat ini ada gelombang besar, ada angin angin badai lah begitu. Tiba-tiba Tuhan Yesus jalan di atas air, Petrus mau ikut. Dia mulai lihat gelombang, dia takut. Coba ayat 31 mengatakan seperti ini. Segera, katakan segera. Yesus mengelurkan tangannya, mengapa dia dan memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, biasanya bimbang ini Tuhan Yesus pada katakan, kamu minta apa saja dikasih, asal jangan bimbang. Nah, di sini kita lihat Petrus bimbang nih, ayat 32. Kita baca seperti ini, lalu mereka, yaitu Yesus dan Petrus, naik ke perahu dan angin pun redalah. Ayat 33, kita lihat sini. Dan orang-orang, yaitu murid-muridnya yang ada di perahu, apa? Menyembah dia, yaitu Yesus disembah. Katanya, sesungguhnya engkau, yaitu Yesus. Yesus apa? Anak Allah. Nah, di sini murid-murid melihat, dikatakan dia menyembah. Bersujud, saya pikir pokoknya menyembah dan mengatakan, sesungguhnya engkau ini anak Allah. Saudaraku, kita menyembah Tuhan Yesus juga karena dia adalah anak Allah. Mungkin saudara berdebat, saudara pikir, kok Tuhan Yesus bukan anak. Saya tidak suka berdebat, tapi Alkitab mengatakan bahwa murid-muridnya menyembah Yesus, mengatakan sesungguhnya engkau
anak Allah. Tidak dikasih tahu, tapi mereka tahu sendiri. Oke, amin. Ada amin. Coba kita lihat note-nya seperti ini. Note-nya mengatakan, perlu diperhatikan, satu, cerita ini benar-benar terjadi, true story. Why? Karena ada nama disebut. Kalau ada di Alkitab ada nama disebut, berarti itu true story, cerita benar. Yang disebut siapa? Yesus dan Petrus, dua nama ini. Jadi true story. Nomor dua, kita lihat hal yang diperhatikan. Yesus mengadakan mujizat pada saat itu, yaitu angin sakal reda. Jadi angin sakal itu angin dari barat ketemu angin timur, bertabrakan gitu angin sakal, sehingga membuat ombak jadi dahsyat begitu. Yang ketiga, Yesus disembah sebagai anak Allah dan apa? Sama sekali dia tidak menolak penyembahan murid-muridnya. Artinya waktu disembah kata, sesungguhnya engkau anak Allah. Tuhan Yesus bilang, no. Begitu? No, saya bukan anak Allah. Tidak ada. Tuhan Yesus tidak tolak. Dia tidak bilang pada muridnya, no, jangan sembah saya bukan anak Allah. Tapi di Alkitab kata Tuhan Yesus terima penyembahan murid-muridnya. Amin? Jelas? Coba poin C dikatakan seperti ini. Menyembah dengan kekudusan. Menyembah dengan kekudusan. 1 Petrus 1 ayat 16 mengatakan seperti ini. Sebab ada tertulis, perhatikan ada tertulis, nanti kita lihat di mana. Kuduslah kamu, sebab aku, yaitu Allah, kudus. Ini tertulis di Imamat 19 ayat 2, nanti kita akan baca. Nah, di sini kata-kata ini bukan satu saran, tapi perintah Allah. Kuduslah kamu. Allah berfirman, ini satu seperti seolah perintah, ultimatum. Coba kita baca Imamat 19 ayat 2 mengatakan seperti ini. Ini dari tadi sudah tertulis di sini kita baca. Tuhan berfirman kepada Musa. Kepada siapa? Musa. Berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, baca, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Nah, tertulis di sini. Dibuat lagi Petrus di Perjanjian Baru, kuduslah kamu. Coba kita baca Imamat 20 ayat 7 mengatakan seperti ini. Maka kamu harus, bukan saran kan, bukan, tapi perintah, kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Jadi bukan satu syarat, saudara. Kalau kita menyembah, kita harus dengan roh dan kebenaran dan kekudusan. Ya, betul tidak? Jadi kita tidak datang, aku nanti sembarangan aja, saudara. Nanti kita lihat. Coba baca note mengatakan ini. Perlu saya ingatkan kita semua bahwa Allah tidak pernah bercanda. Khususnya ketika dia berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Betul? Allah nggak bercanda. Allah nggak maaf ya, saya terlalu keras ngomongnya. Memang harus kudus. Diterima kudusan kita kalau kita menyembah. Coba note-nya saya taruh seperti ini lagi. Mengatakan, jadi sangat penting bagi kita, bagi Tuhan Allah, kalau seluruh umatnya, khususnya kita Kristen, betul, supaya mereka hidup kudus atau dalam kekudusan. Mengapa sangat perlu bagi Kristen hidup kudus? Kenapa? Coba kita baca Ibrani 9 ayat 14. Dikatakan seperti ini. Betapa lebihnya darah siapa? Kristus, yaitu Yesus, yang oleh Roh Kudus yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri, yaitu Yesus, kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, persembahan yang suci. Dan persembahan itu akan menyucikan. Coba continue kita baca ayat ini. Dikatakan mencucikan, artinya menguduskan, menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia atau perbuatan yang jahat, supaya kita dapat beribadah, menyembah kepada Allah yang hidup. Makanya penting, ya tidak? Tuhan Yesus mati, menyusurkan darahnya supaya kita dikuduskan, supaya kita menyembah Allah dengan kekudusan, dengan dari hati nurani yang bersih begitu. Coba saya taruh seperti ini, yang mengatakan
Artinya satu, Tuhan Yesus telah menyerahkan nyawanya mati di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk apa? Menguduskan kita supaya kita apa? Bisa beribadah pada Allah. Makanya Tuhan kata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Continue notenya yang kedua sekarang mengatakan, tanpa kekudusan kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Betul? Tanpa kekudusan kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan, yaitu tanpa kekudusan Tuhan tidak akan hadir, khususnya di dalam ibadah-ibadah kita. Ya nggak ketemu, dia nggak mau hadir. Kalau ada satu ibadah tanpa kekudusan, Tuhan minggat, berangkat. Aku nggak senang ibadah ini. Orang-orang yang tidak kudus. Coba poin 1D kita teruskan. Poin 1 bagian D, menyembah dengan hati. Kita berbicara soal menyembah, betul? Menyembah dengan hati. Coba baca Matius 15, 8-9. Tuhan Yesus berbicara, bangsa ini, bayangkan bangsa, coba kalau Tuhan Yesus berkata, bangsa Indonesia ini, wah kan kita kena semua itu ya. Dia pakai kata bangsa, ya tidak? Bangsa bukan hanya 1-2 orang, ada jutaan. So, bangsa ini memuliakan aku, yaitu Yesus, dengan bibir. Ya. Padahal apa? Hatinya jauh daripadaku. Betul? Jadinya menyembah dengan apa? Hati. Mereka memuliakan atau menyembah Yesus hanya dengan bibir atau mulut mereka saja. Tidak dengan hati mereka. Coba ayat 9a mengatakan ini. Percuma. Saudara katakan. Percuma. Nah, ini Tuhan Yesus yang berbicara, bukan saya. Yesus yang berbicara. Percuma mereka apa? Beribadah atau apa? Menyembah kepadaku, itu Yesus. Nah, saya tahu kira-kira Yesus bercanda saja ketika dia katakan ibadah mereka percuma? Bercanda? Tidak. Allah tidak bercanda. Yesus tidak bercanda. Dia bilang, percuma kamu ibadah. Kamu bicara semua, tapi hatinya jauh, nggak ada. Hatinya lagi di mall, lagi mikirin apalah gitu. Dagangan, usaha. Hatinya nggak ada. Ibarat Tuhan Yesus berangkat pergi. Nggak layak kita menyembah dia. Coba baca Ibrani 10 ayat 22 mengatakan seperti ini. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan apa? Dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Perhatian, keyakinan iman. Hati dan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan atau dikuduskan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Itu firman Tuhan. Bicara air. Dan perhatikan saudara, menyembah harus dengan hati. Serius, dengan roh. Tadi Allah kata roh kita, roh manusia dengan hati. Tapi juga dengan iman. Datang dengan air yang dibersihkan. Sekarang sudah dibersihkan dengan air murni tubuh kita. Poin 1E. Kata seperti ini. Menyembah dengan iman. Kan tadi dibilang. Dengan hati juga dengan iman yang teguh. Bukan iman yang, aduh ntar percaya, ntar enggak gitu. Kayak Petrus enggak begitu percaya, dia tenggelam. Jadi iman yang terus fokus kepada Tuhan Yesus waktu kita beribadah, betul? Tidak aku datang imannya di mana-mana gitu, enggak ada. Coba baca Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman, coba kata-kata, tapi tanpa iman. Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara datang menyembah tanpa iman, gak berkenan. Makanya kita perlu iman, dikatakan dengan hati iman kita. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Biar saudara nyanyi suaranya merdu, saudara khotbahnya enak, khotbahnya baik, semuanya bagus di dalam gereja, tetapi dilakukan tanpa iman. Jadi artinya firman Tuhan bilang tidak berkenan. Tidak berkenan artinya tidak berlaku gitu. Ya, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya dengan iman bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Upahnya tidak dibilang uang, tidak ada kata-kata uang di situ. Mungkin upahnya diberi ke saudara, jadi kita dipenuhi dengan apa? Iman dan semua apa kekayaan rohani lah. Hal-hal rohani kita jadi apa? Hal rohani lah dengan upah seperti itu. Jadi kita datang dengan iman. Kalau nggak berkenan saudaraku. Bukan saya berbicara firman Tuhan. Coba baca Roma 14 ayat 23 bagian B saja. Dikatakan, ini Rasul Paulus menuliskan, dan segala sesuatu. Berapa banyak? Segala sesuatu termasuk apa? Menyembah. Yang tidak berdasarkan iman adalah apa?
Dosa. Saudara bayangkan kita lagi menyembah Tuhan, kita lagi beribadah tapi tanpa iman. Firman Tuhan mengatakan segala sesuatu, termasuk kita menyembah tanpa iman. Dosa. Saudara, saya tahu saudara bayangkan kita beribadah bukan jadi lebih kudus, malahan apa? Makin berdosa. Makin beribadah, makin berdosa. Makin menyanyi merdu, makin berdosa. Makin berkhotbah, makin berdosa. Karena dilakukan tanpa iman. Bukan saya, saudara. Jangan marah ya. Jangan marah. Saudara melihat, wah Pak Arita obatnya kacau nih. Jangan marah. Firman Tuhan. Saudara lihat sendiri. Firman Tuhan. Poin 2 sekarang. Tadi poin 1. Poin 2 yaitu melayani. Melayani, to serve. Kita bicara tadi beribadah. Tadi kita menyembah gitu. Sekarang melayani. Bahasa Inggris to serve. Coba kita lihat poin 2A yaitu Yesus meninggalkan teladan. Yesus meninggalkan apa? Teladan. Kita baca note-nya seperti ini. Dikatakan Yesus bukan saja naik ke surga, tetapi dia meninggalkan teladannya bagi kita untuk melayani dia selama kita hidup sebagai pengikutnya di muka bumi ini. Amin. Yang kita berbicara melayani, coba saudara baca Yohanes 13 ayat 15, kita baca bersama, dikatakan, sebab aku, atau Yesus, telah memberikan apa? Suatu apa? Teladan. Ini Tuhan Yesus berbicara, aku memberikan kamu suatu teladan kepada kamu supaya kamu, yaitu murid-muridnya, juga berbuat apa? Sama. Aku kasih teladan supaya kamu buat sama seperti yang telah apa? Kuperbuat kepadamu. Jadi ini Tuhan Yesus berbicara. Coba baca 1 Petrus 2:21 dikatakan, sebab untuk itulah kamu itu orang percaya dipanggil karena Kristus pun Yesus telah apa? Telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan apa? Teladan. Teladan sesuatu yang patut kita tiru atau kita ikut. Tuhan Yesus mengatakan kamu harus berbuat juga teladan. Aku kasih tahu contoh begitu teladan. Dia meninggalkan teladan bagimu supaya apa? Kamu mengikuti jejaknya, jejak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bikin dia jadi teladan. Oh ya, kita ikuti. Bukan kita menjadi Tuhan Yesus, bukan. Teladannya. Bukan kita menjadi Yesus sekali lagi. Teladannya. Kita jejaknya kita ikuti. Amin. Mengerti, tepuk tangan buat Tuhan Yesus karena kita mulai mengerti sekarang bahwa pelajaran ini berdasarkan Alkitab. Jangan marah sama saya, saudaraku. Saya hanya menyampaikan firman Tuhan. Amin. Coba kita lihat note seperti ini. Note-nya mengatakan, perlu kita ketahui bahwa Yesus meninggalkan teladan bagi kita untuk kita itu bukan sebagai saran. Bukan sebagai saran, tinggal teladan, tapi merupakan suatu apa? Keharusan atau ultimatum untuk kita ikuti dan lakukan dalam hidup dan apa? Pelayanan kita sehari. Jadi contoh, aku mulai ada contoh. Tuhan Yesus jadi teladan, jadi ada patokan begitu. Dan bahkan Tuhan Yesus katakan, kamu harus mengikuti itu. Teladanku. Coba kita baca Lukas 4:3. Apa contohnya teladannya? Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus apa? Memberitakan Injil. Ini Tuhan Yesus berbicara. Di kota-kota lain aku harus apa? Memberitakan Injil karena Allah, sebab itu untuk itulah aku diutus. Tuhan Yesus diutus datang ke dunia, dia untuk memberitakan Injil kepada kita semua manusia supaya ada kuasa Injil dan manusia diselamatkan. Coba baca Lukas 8 ayat 1 mengatakan seperti ini. Di dalam sesudah itu Yesus siapa? Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Baca, ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Kedua muridnya bersama-sama dengan dia. Berarti waktu Yesus memberitakan Injil, murid-muridnya ada di situ. Mereka lihat, oh ini loh Yesus, wah dia begini, waduh luar biasa gitu. Karena murid-murid sifatnya apa? Belajar, teladan. Dia belajar, oh iya, murid-murid, wah oke gitu kira-kira. Coba baca Lukas 9 ayat 6, kita baca. Lalu pergilah mereka, siapa?
Murid-murid Yesus. Sekarang murid-murid. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa. Sambil apa? Memberitakan Injil. Sound familiar? Tuhan Yesus bikin murid-murid pergi. Memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Karena mereka belajar dari Tuhan Yesus. Dikasih 3 teladan. Ini kamu contoh. Dan dilakukan oleh murid-murid dengan kuat kuasa Tuhan. Tentunya mereka pergi. Coba notis seperti ini saya taruh. Jadi bukan saja Yesus meninggalkan jejak untuk mengikuti dia, tetapi juga dia meninggalkan jejak, yaitu dia memerintahkan kita murid-murid untuk apa? Memberitakan Injil kepada segala makhluk di dunia ini. Jadi Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada daerah Israel saja. Karena Tuhan Yesus bilang kamu segala dunia. Ngerti nggak? Tuhan Yesus tidak pergi ke dunia, hanya di Israel saja. Tapi dia memerintahkan untuk kita pergi ke segala dunia. Memberitakan apa? Injil. Makanya kami ini dari pelayanan Injil Amanat Agung. Karena pelajaran seperti ini. Coba kita baca Markus 16 ayat 15. Berkatakan seperti ini. Ini Tuhan Yesus berbicara. Lalu Yesus berkata kepada mereka. Siapa mereka? Murid-murid atau pengikutnya. Apa? Pergilah kemana? Ke seluruh dunia, seperti saya katakan tadi. Sekarang Tuhan Yesus bilang, kamu ke seluruh dunia. Ngerti? Beritakanlah apa? Injil kepada berapa banyak? Segala makhluk. Ini Tuhan Yesus yang berbicara. Sekarang kamu pergi, murid-murid, ke dunia. Kamu terpencar sana, pergi. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Segala makhluk artinya mau dia hitam, mau dia putih, mau dia warna kuning, merah, hijau, apa sih. Jadi setiap makhluk, bukan kepada binatang. Kita beritakan Injil kepada makhluk. Dan juga pada manusia maksudnya. Segala macam. Jadi jangan pilih-pilih saudaraku begitu. Amin? Amin? Dibilang amin saudaraku. Jadi ini Tuhan Yesus yang mengajar. Oke. Poin 2B dikatakan seperti ini. Ini tentang melayani. Yesus datang untuk apa? Melayani. Yesus datang untuk melayani. Coba kita baca Matius 20 ayat 28. Berkata seperti ini. Sama seperti anak manusia. Siapa anak manusia? Yesus sendiri. Sama anak manusia itu Yesus datang bukan, katakan bukan. Bukan untuk dilayani. Melainkan untuk apa? Melayani. Dan untuk memberikan apa? Memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus dia datang memberikan nyawanya. Dan dia bukan melayani memberi berkah-berkah. Bukan untuk itu dia diutus, tetapi nyawanya. Tuh, orang Kristen mau cari berkah. Padahal Tuhan Yesus bilang pergi, aku tinggalin kamu teladan. Berarti beritakan Injil, sembuhkan orang. Bukan kita melayani, kita bilang, aku melayani mau jadi kaya, mau jadi berkat. Tapi Tuhan Yesus bilang, aku datang memberitakan Injil, aku kasih nyawa. Kamu ngasih apa? Kamu takut, kita takut. Amin. Bukan saya menuduh Bapak Ibu, bukan saya. Saya hanya mengajar bahwa Tuhan Yesus datang, dia memberitakan Injil, memberikan juga nyawanya untuk banyak dosa. Dan kita juga kadang-kadang melayani juga kita setengah mati, ya tidak. Pokoknya patokannya Tuhan Yesus tidak datang untuk mencari kita diberi berkah. Orang-orang cari berkah Tuhan Yesus, segala macam, ya tidak. Khususnya akhir zaman ini di mana ekonomi sangat sulit sekarang. Saya dengar ini. Coba kita poin 2C. Saya hampir selesai, saudara. Jangan takut. Harus mengikut Yesus. Yohanes 12 ayat 26. Harus apa? Mengikut Yesus. Coba kita baca Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, Tuhan Yesus berbicara, ia harus, katakan harus, mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun apa? Pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapaknya. Amin. Kita berbicara soal pelayanan. Itu Bapak di surga akan menghormati kita. Coba baca notis seperti ini dengan cepat. 2 hal penting. 1, kalau melayani Yesus, saya harus apa? Sungguh-sungguh mengikut dia. Bukan dia mengikut saya. Artinya jangan kita melayani dia kemana kita ingin pergi. Kita diutus. Jadi harus ikut dia. Tetapi kemana kita mengikuti Tuhan Yesus dia. Dia ke sana, kita ke sana. Jangan kemauan kita, saudaraku. Kita dalam Roh Kudus sekarang akan dipimpin kemana kita pergi. Amin. Kalau
Kalau sungguh-sungguh melayani dan mengikut dia, maka kita apa? Dihormati atau dihargai oleh Bapa di surga. Amin. Saudara dan saya, kita misalnya diundang ke istana, Pak Prabowo undang untuk makan malam, enak nggak? Seneng nggak? Saya dikasih penghargaan lagi. Sekarang yang menghargai bukan presiden, siapa? Bapa di surga kalau kita melayani. Tepuk tangan buat Tuhan. Ini firman Tuhan. Kita di-respect sama Bapak, diberi kehormatan. Bayangkan, saya diberi kehormatan oleh lurah. Pak Lurah aja saya sudah senang. Pak Camat saya sudah senang. Presiden saya sudah senang. Apalagi Allah. Ini luar biasa, amin. Sebagai poin D, hampir selesai, agak panjang sedikit, maaf. Poin D, bukan roh ketakutan. Bukan roh ketakutan. Poin D juga, note saya tahu seperti ini. Dengan cepat. Jadi pertanyaannya bukan apakah Anda ingin beribadah ke gereja, bukan. Tetapi apakah Anda ingin dan merasa tidak takut melayani Yesus kemana saja dia mengutus Anda di luar gereja. Kita berbicara soal jangan takut. Coba baca 2 Timotius 1 ayat 7-8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan apa? Bukan roh manusia, roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan apa? Kekuatan, kasih dan ketertiban. Kita orang yang harus tertib. Coba ayat 8 mengatakan seperti ini. Katakan, jadi apa? Janganlah malu apa? Bersaksi, beritakan Injil. Kita beri kekuatan, jangan malu, jangan takut, jangan sebagainya. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu malu karena aku di hadapan umum, aku juga malu nanti kalau aku datang, betul. Jadi katakan bersaksi, jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan jangan malu karena aku. Kata Rasul Paulus, seorang hukuman karena dia, melainkan apa? Ikutlah apa? Menderita bagi apa? Injilnya oleh kekuatan Allah. Ada amin. Tepuk tangan buat saudara kita, jangan malu, jangan takut. Banyak kita takut beritakan Injil. Ya, saya kemana-mana beritakan Injil juga. Kemana ketemu orang siapa saja juga. Mau dia homeless, mau dia pemulung, kita di tengah jalan berdoa. Amin. Filipi 1 ayat 21 mengatakan ini. Karena bagiku, Rasul Paulus katakan, hidup adalah Kristus. Itu Yesus. Dan mati apa? Adalah keuntungan. Ini Paulus, dia bilang, dia nggak takut. Dia beritakan Injil kemana-mana, dia kata kalau mati ya nggak apa-apa, aku untung gitu ya. Nah, pernyataan dari seorang yang sungguh-sungguh berani mengikut dan melayani Yesus Kristus. Bagiku hidup ya Kristus, mati ya untuk. Amin. Coba kita baca Kisah para Rasul 20 ayat 19 dan 24. Dengan segala rendah hati aku, yaitu Paulus, melayani Tuhan Yesus. Ini berbicara soal melayani Tuhan Yesus. Dalam pelayanan itu aku banyak apa? Mencucurkan air mata dan apa? Banyak, katakan banyak, mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang apa? Yang mau membunuh aku. Makanya dikatakan silakan, aku mati untung. Aku hidup untuk Tuhan Yesus, itu Paulus. Haleluya. Coba kita baca ayat 24. Dia mengatakan, tetapi aku tidak apa? Menghiraukan nyawaku sedikit pun, karena dia sudah bilang, aku mati gak apa-apa. Aku untuk kita mau lain, aduh ntar aku malaria lah, takut nyamuk banyak ini, ada buaya. Dia Paulus bilang, aku gak takut. Tetapi aku tidak apa? Menghiraukan. Dia tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Haleluya. Sedikit pun di Paulus gak peduli. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan apa? Pelayanan. Kita berbicara soal melayani. Menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk apa? Memberi kesaksian tentang apa? Injil. Kasih karunia Allah. Ada amin, saudaraku? Ini saya berusaha tolong melayani, memberitakan Injil. Coba saya taruh note seperti ini. Note mengatakan, Rasul Paulus menulis kira-kira setengah dari kitab-kitab perjanjian baru. Karena dia menulis 13, perjanjian baru 27 kitab. Dan kita sangat suka untuk belajar dari kitab tersebut. 13 kita belajar, wah enak. Tetapi kita sangat tidak suka untuk melayani dan apa menderita seperti yang telah dialami oleh Rasul Paulus. Amin. Kita belajar enak loh. Oh kamu, halaku akan mencukupi segala kebutuhan. Enak. Paulus yang tulis itu buku. Dia menderita seperti ini, kita aku nggak menderita, senang terima berkat gitu, amin. Tapi semua ini untuk kita menyembah dan melayani, amin. Coba ringkasannya saya taruh seperti ini, saya sudah selesai. Ringkasannya yaitu judul kita belajar tadi, menyembah dan
melayani. Poin 1, kita menyembah. Saya sudah ajarkan, menyembah dengan roh, menyembah di kebenaran sebagainya, dengan iman. Dan 2, melayani. Kita belajar melayani juga harus sungguh-sungguh ya. Karena Tuhan Yesus meninggalkan kita jejak. Oke, sebagai kata aplikasi, saya taruh seperti ini. Tuhan Yesus berkata kepada iblis atau setan, kamu harus menyembah dan apa? Melayani Allah saja. Tetapi setan pergi meninggalkan Yesus. Nah, saya tanya, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga pergi meninggalkan Yesus karena kita tidak apa? Tidak mau menyembah dan melayani Allah. Jadi kalau saudara dan saya tidak mau menyembah dan melayani, saudara tidak mau menyembah dan melayani, saudara pergi, saudara belajar dari setan. Saya jelas saja ngomong, saya bukan jangan Bapak ngomongnya keras ngomong. Ya, saya kasih tahu. Karena setan begitu, dia nggak mau, dia pergi tinggalkan Yesus. Tetapi kalau Anda dan saya tidak mau menyembah Tuhan dan bahkan melayani, kita pergi, kita meniru dari setan. Tetapi kita belajar dari Tuhan Yesus karena dia meninggalkan apa? Teladan. Ngerti? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, dia baik, saudaraku. Dan sebagai kata penutup saya taruh seperti ini. Poin kedua, aplikasi. Apakah Anda mau mengikuti teladan Yesus? Baru saya bilang, khususnya pergi memberitakan Injil ke seluruh muka bumi atau di mana-mana saja Anda berada. Luar biasa. Nah, kita akan lihat kata penutupnya. Tadi saya mendahului. Mata penutup mengatakan menyembah dan apa? Melayani Tuhan Allah adalah apa? Tugas dan apa? Kewajiban orang Kristen. Amin? Amin? Oke. Nah, mari kita berdoa. Saudara mau melayani, menyembah, kita berdoa. Oke? Ya Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang kami pelajari. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan dan melayani. Hari ini kami berjanji Tuhan, kami mau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengikut teladan Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan, kami lemah, kami juga telah berdosa mungkin tidak melayani Tuhan. Ampuni segala dosa dan salah kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu hamba berdoa. Amin. 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 Kita akan menerima doa berkat. Mari kita angkat tangan kita berdoa. Saya akan berdoa. Kiranya kasih Bapa, kasih yang kekal, dan seluruh anugerah dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, teladan kita, dan persekutuan, bahkan kuat kuasa di dalam Roh Kudusnya, menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali atau selama-lamanya. Di dalam namanya Tuhan Yesus kita semua telah berdoa. Mari kita katakan amin. Terima kasih saudaraku. Ya, saya harap firman Tuhan ini menjadi berkat. Sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan pada saat yang datang. Sekali lagi kita belajar firman Tuhan. Terima kasih. Salam dari kami. Bye. God bless you. Amin.